Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dea. Hari ini kita akan membahas apa yang terjadi pada saat 2 weeks wait. Apa sih 2 weeks wait itu? Jadi 2 weeks wait itu biasanya disebut dengan 2 weeks wait karena merupakan masa tunggu dari embrio transfer sejak cek kehamilan. Sebetulnya nggak benar-benar 2 minggu, hanya orang-orang mengatakan agar lebih mudah karena 2 minggu itu dinilai pada saat fase luteal. 2 minggu hanya diperuntukkan pada transfer embrio dengan usia embrionya masih 3 hari. Kalau blastosit atau dengan usia embrio 5 hari, biasanya waktu tunggunya hanya 10 hingga 12 hari. Kenapa berbeda? Karena pada saat embrio tersebut masih berusia 3 hari, maka embrio tersebut diestimasi masih berjalan dari tuba falopii menuju endometrium, sehingga tetap dibutuhkan perkembangan dari embrio yang berusia 3 hari hingga menjadi blastosit, lalu akan terjadinya implantasi. Fertilisasi dimulai sejak terjadinya pelepasan sel oosit sekunder dari ovarium, dimana biasanya disebut dengan oosit. Pelepasan tersebut akan berjalan menuju tuba falopii, dimana si oosit tersebut masih diselimuti oleh matriks ekstraseluler yang disebut zona pellucida. Secara normal, sperma dapat memfertilisasi sel telur dengan menembus zona pellucida tersebut. Yang selanjutnya dapat terjadi sel telur yang terfertilisasi disebut juga dengan zigot. Jadi pada beberapa jurnal mengatakan oosit itu pertama membutuhkan sebuah waktu untuk menyelesaikan pembelahan dari meiosis. Kedua pronukleus tersebut akan menjadi fusi dan memulai pembelahan mitosis dari zigot pada siklus sel. Pembelahan selular membutuhkan waktu sekitar 12 hingga 18 jam yang akan menghasilkan 2 sampai 16 sel. Sentrosom dari sel sperma akan dikontrol melalui pembelahan mitosis pertama sampai hari keempat, di mana terjadinya aktivasi genom yang terjadi pada saat fase morula. Blastomer yang secara individu merupakan sel totipotent sampai terbentuknya morula dan terjadinya kompaksi dari sel tersebut yang menginisiasi dari terjadinya polarisasi. Sel bagian luar yang terdiferensiasi pada saat trophoblast terbentuk akan berkembang menjadi plasenta, di mana yang bagian dari inner cell mass atau bagian dalam dari blastomer akan menjadi fetus. Blastosit akan terbentuk selama 24 jam setelah terbentuknya perkembangan dari morula. Ditandai oleh adanya cairan di tengah dari sel tersebut yang bisa disebut oleh blastokul. Blastosit harus pertama-tama hatch, atau dia kalau telur diibaratkan adalah pecah. Jadi bagian dalam dari blastosit tersebut akan keluar. Pertama-tama akan ditandai dengan penipisan dari zona pellucida yang akan terjadinya ekspansi dan kontraksi dari pengeluaran trophoblast. Apa yang terjadi selama masa preimplantasi? Uterus akan mengubah struktur dan fungsinya, di mana hormon progesteron dan estrogen akan menempel pada spesifik reseptor yang ada di permukaan selnya yang ada di endometrium tersebut, di mana progesteron reseptor memiliki dua macam isoform atau bentuk dari reseptor, yaitu PR alpha dan PR beta. Begitu juga estrogen memiliki reseptor estrogen alpha dan estrogen beta. Progesteron berperan pada implantasi untuk support dari perkembangan dari endometrium juga, dimana pada saat fase folikuler di bawah pengaruh peningkatan dari estrogen, dimana terbentuknya kematangan dari
follicle ovarium yang akan berperan penting sebagai leader dari proliferasi epitelium, stroma, dan vaskular dari endometrium yang akan menyebabkan regenerasi dari endometrium tersebut. Jadi pada saat menstruasi tersebut, selain ovarium yang bekerja, endometrium juga mempersiapkan untuk terjadinya implantasi. Dan hal ini sangat penting ketika pasien tersebut akan dilakukan embrio transfer atau in vitro fertilisasi. Progesteron juga menginduksi pembentukan dari pinopot. Jadi pinopot tersebut adalah bagian dari sel epitel yang tidak memiliki polaritas dan memiliki khas dari mikrofilinya, di mana akan terbentuk downregulasi dari sel-sel adesi dan akan mendevelop dari pendaratan yang halus pada blastosit. Jadi ibaratnya seperti menyediakan tempatnya untuk terjadinya aposisi dan adesi. Pada saat embrio muda masuk ke dalam kavitas dari uterus sebagai morula yang akan berkembang menjadi 32 sel lalu menjadi 256 sel blastosit sebelum terjadinya implantasi. Implantasi dimulai juga dengan terjadinya kehilangan dari lapisan zona pellucida yang disebut dengan hatching, yang dibutuhkan waktu 1-3 hari setelah morula masuk ke dalam uterus. Jadi morula ini kan diperkirakan masih berada dalam tuba falopii. Blastokis yang aktif akan mengubah strukturnya menjadi irregular, di mana lebih banyak terdapat mikrofili yang terjadi akibat dari akumulasi granula glikogen dari sitoplasma tersebut, karena untuk mendukung terjadinya implantasi. Proses selanjutnya adalah aposisi. Aposisi berawal dari 2-4 hari setelah morula masuk ke dalam uterus, di mana aposisi tersebut biasanya terjadi pada bagian atas dan bagian dinding belakang dari uterus. Implantasi membutuhkan reaksi imun, yaitu proinflamasi, dan juga membutuhkan permeabilitas vaskular endometrium yang ditandai oleh peningkatan dari bagian tempat attachment atau tempat perlekatannya yang dimediasi oleh siklooksiggenase, yaitu turunan dari prostaglandin. Prostaglandin akan meningkat pada epitelumen dan beberapa area dari stroma, di mana prostaglandin tersebut diperkirakan sebagai regulator penting untuk invasi trofoblast dengan aktivasi dari berbagai macam protein-protein lain. Sel stroma yang mengelilingi blastosis untuk implantasi akan berdiferensiasi juga untuk menjadi sel yang spesifik, yaitu sel desidual, di mana proses tersebut dikenal oleh desidualisasi. Dan beberapa marker penting yang vlog sebelumnya saya pernah jelaskan, itu juga sangat penting dalam regulasi dari perubahan yang terjadi pada endometrium. Yang kedua adalah adesi, di mana adesi tersebut terjadinya perlekatan antara trofectoderm blastosit pada bagian innerma sel dan bagian dari epitelumen endometrium, di mana dimediasi oleh berbagai macam molekul adesi, termasuk integrin, kaderin, selektin, imunoglobulin. Adhesion molekul tersebut diekspresikan pada permukaan trofoblast juga untuk invasi, di mana dia akan berinteraksi dengan ligan yang terekspresi pada ekstraselular matriks di lapisan desidua maternal. Integrin merupakan bagian dari glikoprotein transmembran yang
yang bekerja pada permukaan sel reseptor, di mana reseptor tersebut memiliki dua jenis subunit, alfa dan beta. Dan trofoblast tersebut mengekspresikan integrin pada saat waktu implantasi. Dan sedangkan kaderin adalah bagian dari glikoprotein yang bersifat kalsium dependent mekanisme adesi sel. Serta selektin adalah kelompok dari karbohidrat binding protein. Meskipun selektin diketahui hanya beberapa sel yang mengekspresikannya, termasuk sel hematopoiesis, ternyata trofoblast manusia juga mengekspresikan L-selektin, dan oligosakarida tersebut juga terekspresi pada pinopod. Jadi selektin tersebut yang ada di endometrium dan yang ada di embrio saling berikatan. Proses implantasi yang ketiga adalah invasi. Jadi invasi tersebut mengizinkan sel trofoblast dari fetus untuk menginvasi, untuk masuk, untuk tertanam ke dalam desi 2 maternal. Pada saat invasi tersebut, embrio atau trofoblast tersebut sudah terbentuk menjadi dua macam bagian, yaitu sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast. Dan pada saat itu sel trofoblast akan menghancurkan dari dinding arteri spiralis maternal. Jadi tujuan dari invasi tersebut adalah untuk merekonstruksi dari arteri spiral maternal, di mana berasal dari high blood flow yang tekanannya tinggi antara fetus dan ibunya, menggantikannya atau menyambungnya dengan resistensi yang rendah. Tidak ada kesatuan antara aliran darah ibu dan bayi, selalu ada pemisahnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam pada pembahasan plasenta. Nah, pada saat invasi tersebut, yang penting itu adalah selain sel imun, yaitu extracellular matrix yang tadi saya sebutkan. Jadi extracellular matrix itu penting karena yang dia hasilkan adalah mengubah bentuk dari struktur jaringan desi 2. Jadi tujuan di invasi tersebut kan untuk menghasilkan aliran darah ibu menuju ke anak kan. Sedangkan jika tidak terjadi remodeling dari jaringan, maka tidak akan terjadi asupan nutrisi tersebut. Jika terjadinya kehamilan, maka embrio hari ke-8 sampai 9 itu mulai terbentuk dan mulai terjadinya finish dari invasi. Implantasi yang sukses yaitu ketika embrio betul-betul masuk ke dalam stroma endometrium dan terjadinya perubahan dari stroma materna dan terjadi aliran darah yang baik. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Proses fertilisasi pada IVF dilakukan di laboratorium, sedangkan pada hamil alami dan intrauterine insemination tetap di dalam tubuh ibu, yaitu ampula tuba falopii. Selama 12 hari atau 2 minggu sejak embrio transfer, terjadi proses implantasi yang sudah saya jelaskan tadi. Proses implantasi yang berperan tidak hanya dari sisi embrio, melainkan juga dari sisi maternal, sehingga sisi maternal tersebut akan membentuk menjadi jaringan desi 2. Jadi, kedua bagian tersebut merupakan proses yang sangat aktif, bukan proses yang pasif. Selanjutnya, proses implantasi bisa berakhir dengan kehamilan yang sehat, kehamilan yang bermasalah, ataupun tidak terjadinya kehamilan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.